Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya pada acara Bincang Bersama Bang Acap. Ini merupakan acara talk show yang menghadirkan sejumlah tokoh yang saat ini tengah dibicarakan di publik. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang memang sudah kita kenal. Dan saat ini beliau tengah digadang-gadang akan ikut dalam bursa pemilihan kepala daerah Wali Kota Bandar Lampung. Kita sapa, beliau adalah Haji Riko Minoza, yang saat ini kami tengah berada di kediaman orang tuanya Bapak Serdudi ZP. Ya, mudah-mudahan dialog ini akan bisa berarti bagi Anda. Assalamualaikum, Bung Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ini gimana kegiatan selama Corona ya? ya, terpaksa kita memang mengikuti anjuran dari pemerintah ya, kita tentu menghormati ya, sementara agak dikurangi. Dikurangi ya? Ya. Kurangi. Oke. Ya. Kabarnya Anda baru pulang dari Jakarta ya? Iya, baru kemarin hari kita pulang dari Jakarta ya, untuk kepentingan urusan Partai ya? pilkada juga. Ya. Andanya ada apa? Sudah pertemuan dengan partai politik Golkar ya kalau nggak salah? Kemarin kami dipanggil dengan semua bakal calon yang rencana diusung dari Partai Golkar, ya kami ketemu dengan Sekjen DPP Partai Golkar, ya silaturahmi lah. Makanya udah final ya kalau Golkar ya? Insya Allah, Golkar udah final. Sudah ada goyang-goyang lagi? Mudah-mudahan enggak. Selain Golkar, kabar-kabarnya masih ada yang lagi, yang ini? Iya, namanya karena memang untuk Bandar Lampung di kota Golkar hanya memiliki 6 kursi, jadi tetap memerlukan koalisi dari partai-partai lain. Ya tentu komunikasi maupun silaturahmi baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah terus kita lakukan, ya mudah-mudahan sebagai persyaratan sebagai calon untuk memenuhi kursi, mudah-mudahan insya Allah bisa dicapai. Yang uniknya ini, yang menarik itu bagi saya itu kok nama Anda juga disebut-sebut sebagai calon kuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gimana ini? Saya kira ya hari ini saya juga termasuk bakal calon yang ikut mengikuti proses di beberapa partai politik termasuk PDI Perjuangan. Ya saya kira ya belum ada keputusan dari DPP PDI Perjuangan, yang mudah-mudahan sebagai orang yang juga dulu pernah ikut diusung dan pernah menjadi pengurus DPD PDI Perjuangan, saya kira ya bukan hal yang baru lah untuk kami, untuk saya khususnya di beberapa partai politik, khususnya Golkar dan PDI Perjuangan. Saya kira stigma masa lalu gitu masih sudah hilang gitu loh, Bu Riko. Karena kan dulu pada saat yang periode kedua kan, Anda kan tidak diusung oleh PDIP kan, bahkan dengan satu bahasa yang agak kejam itu, Anda dianggap berkhianat itu. Saya kira ya namanya politik ya, saya kira pada saat itu mungkin ya saya dengan segala kerendahan ya, namanya situasi seperti itu kan ya, kita tetap harus tegar untuk menghadapi apapun yang terjadi, termasuk dukungan dari partai politik. Tapi alhamdulillah kan kemarin orang tua kami pun juga mendapatkan amanah dari presiden, ya tentunya tidak terlepas dari PDI Perjuangan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu tantangan maupun ya satu khususnya buat saya pelajaran yang berharga lah ke depan. Nah memang kan orang tahu kalau Bapak Anda kan Serdudi JP tokoh PDI kan, yang bukan tokoh sembarangan gitu kan, bukan tokoh kacang-kacang gitu, tokoh bener gitu loh, yang punya pengaruh di PDI Perjuangan. Yang menarik begini loh Bung Riko ya, yang mungkin juga banyak orang bertanya ya. Kok Bung Riko tuh pilih kota gitu ya? Kota Bandar Lampung ya. Karena kan secara hitung-hitungan orang, wah kenapa kok dia tidak melanjutkan, tidak meneruskan di Lampung Selatan gitu kan? Apa pertimbangannya? Ada hal yang saya kira yang pertama tentu sebagai orang muda, saya memiliki satu rasa ingin melakukan sesuatu hal yang baru. Tentu kita menginginkan adanya satu tantangan yang baru, di mana saya bersyukur sudah pernah diuji, ditempa untuk bagaimana menjadi kepala daerah di tingkatan kabupaten yang tentu dari luas wilayah, tipe masyarakatnya,
tentu ini berbeda dengan perkotaan. Tapi saya kira untuk wajah Lampung, Kota Bandar Lampung pun juga merupakan satu tantangan tersendiri untuk saya, di mana ya kita tahu kalau Bandar Lampung ini baik, tentu akan menjadi salah satu cerminan kota kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Jadi saya kira saya mencoba tuh bagaimana melakukan hal terobosan-terobosan di Bandar Lampung, ya mudah-mudahan segala macam bekal pengalaman yang sudah pernah saya lakukan di Lampung Selatan ya minimal ini bisa menjadikan satu pelajaran yang sangat berharga untuk bagaimana membuat kota Bandar Lampung ini ya menjadi satu kota yang ya disegani lah Ya, untuk minimal di Pulau Sumatera maupun di daerah-daerah kota-kota yang lain di Karena kan begini Bung Riko ya, dalam politik ini kan ada kalkulasi politik. ya. Ini kan ini ibaratnya saya berpikir secara sederhana saja lah. Ya. Anda sudah melakukan investasi banyak di situ. Ya. Ya. Pendukung Anda pun juga walaupun Anda kalah pada periode kemarin, Ya. perolehan suara Anda juga sangat besar, Ya. sampai 40%. Itu Ya. kan artinya kalau mau kalkulasinya udah pasti udah lebih mulus gitu loh, Mbak. Ya. Karpet merahnya sudah terbentang. Ya. Tapi kalau Ya. kota ini kan betul-betul Ya. lahan baru. Ya. Tapi saya kira kan ya bicara Bandar Lampung juga bukan merupakan satu hal yang benar-benar baru buat saya, juga keluarga, karena memang orang tua saya Pak Sarudin pun juga pernah bertugas di Bandar Lampung. Saya juga ya sedikit banyak, tentu orang yang berasal dari Lampung, saudara termasuk almarhum kakek saya pun berasal kampungnya dari Kampung Kedaton, ya tentu ini pun juga menjadi satu modal investasi yang saya kira juga ya tidak bisa disia-siakan begitu saja. Di samping ya tadi yang saya katakan bagaimana Bandar Lampung hari ini harus bisa mengambil keuntungan dalam tanda kutip, karena sekarang kebetulan gubernurnya dari Partai Golkar. Partai Golkar di Lampung sedang memiliki kekuasaan. Dan tentu ini sinergisitas antara gubernur, kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota, bupati, wali kota ini sangat mempunyai peranan yang sangat penting. Ya. Saya merasakan pada saat di Lampung Selatan, gubernur juga satu garis dengan kita di Lampung Selatan, ini banyak manfaat yang kita dapatkan untuk pembangunan. Nah, saya harapkan ya seandainya memang saya diberikan amanah nanti saatnya di Kota Bandar Lampung, yang mudah-mudahan ini bisa juga seperti halnya yang dulu dilakukan di Lampung Selatan, ya. Sinergisitas yang dilakukan oleh Kota Bandar Lampung dengan provinsi dalam hal bagaimana pengembangan kota ini menjadi kota yang lebih maju. Oke, Bung Riko, ini bukan mengungkit masa lalu ya, tapi juga flashback gitu ya tentang Anda di selatan gitu loh. Ya. Sebenarnya kan secara prestasi juga Anda tergolong cukup baik ya kan di sana gitu. Ya. Anda menorehkan pengembangan, misalnya kali Anda yang dulu boleh dikatakan tidak mencerminkan sebagai sebuah ibu kota itu kan, Anda sudah mulai mengubahnya secara pelan-pelan. Ya. Pada saat Anda tampil sebagai seorang incumbent ya kan, banyak orang tidak menyangka, dan termasuk juga saya tidak nyangka Anda kok Anda bisa kalah ya. Melawan seorang yang menurut saya juga orang yang belum begitu populer juga kan. Ya. Pelajaran apa yang bisa Anda dapat dari situ, Bu Riko? Ya. Yang pasti ya itu nggak mungkin garis tangan ya, namanya siapapun yang kita menghadapi dunia politik untuk maju baik sebagai kepala daerah maupun sebagai anggota legislatif, terkadang ya tidak ada hal-hal mungkin yang di luar daripada hitung-hitungan kertas ya. Jadi saya kira karena memang kompetitor saya juga memang keluarga besar memang orang Lampung Selatan, kemudian juga mungkin realita masyarakat ya mungkin selalu menginginkan perubahan pemimpin, ya mungkin hanya ya yang kuasa yang tahu apa ininya, tapi yang pasti ya mungkin sudah jadi jalan Tuhan juga, jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya pikir-pikir mengacu kepada perundangan-undangan yang ada, kalau memang seandainya kemarin saya terus di Kabupaten Lampung Selatan ya tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan satu uji politik di Kota Bandar Lampung, karena kan aturan itu tidak memperbolehkan ini. Ya. Jadi saya kira saya ambil hikmah positifnya aja. Iya, ada hikmahnya. Kalau saya ada terus itu, Anda tidak bisa sini di Kota Bandar Lampung. Jadi yang menarik memang pada saat
Anda dinyatakan kalah itu kan, Anda Ya. kan selalu buat statement logo. Ya. Ya. Nggak ada protes-protes, Ya. nggak ada gugat-gugat, Ya. kan begitu Ya. kan? Ya, Kalau wajar. saya simak sejarahnya gitu. Ya. Betul, Anda melihat bahwa itu prosesnya sudah berjalan dengan baik saat itu. Saya kira ya terlepas suka atau tidak suka ya, namanya sudah keputusan KPU dalam pleno ya, kita ambil sisi positifnya saja lah. Positifnya Karena saja, ya. pengalaman toh juga menghabiskan energi maupun yang lainnya, menggugat-gugat ya pasti biasanya tidak ada persoalan yang mendasar. Dan juga mungkin ya perlu saya tambahkan Bang Aca, Ya. karena selain tadi orang tua saya pernah bertugas di Bandar Lampung ya, saya juga mencoba mengikuti jejak dari almarhum datuk saya. Kan beliau juga dulu pernah menjadi bupati di Lampung Selatan, menjadi bupati di Lampung Utara, kemudian juga menjadi wali kota di Bandar Lampung. Saya kira wah, saya juga ya mempunyai satu tantangan tersendiri bagaimanapun saya bisa mengikuti jejak beliau. Ya, oke, memang ini yang menarik juga Bung Riko ya. Anda kan dari terah keturunan, ya. Ya. Itu betul-betul dari terah keturunan seorang pemimpin, ya. Dari poyang Anda Pak Pegar Alam, ya kan? Ya. Ke datuk Anda Jenderal Pegar Alam, Ya. ya. Ke ayahanda Anda Sarudin Ya. Pegar Alam, kan gubernur pemimpin semua kan. Beban dah ya. Satu sisi ya kalau saya boleh jujur ya tentu mempunyai satu tanggung jawab yang sangat besar. Saya sebagai anak tertua juga yang hari ini saya ya apalagi termasuk saya berjarak cukup jauh dengan orang tua walaupun sekarang komunikasi ya bisa dengan telepon ya, tetapi karena memang diberikan amanah yang lebih besar ya tentu kita sebagai keluarga pun juga tentu mengambil hikmahnya. Ya tentu ya sebagai anak ya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Bagaimana menjaga nama besar ini, menjaga, memelihara, termasuk juga bagaimana bisa ya syukur-syukur bisa melanjutkan atau bahkan mungkin lebih. Namanya kan keluarga kan pasti dimanapun pengen penerusnya harus lebih baik daripada pendahulunya. Jadi ini suatu tantangan ya mudah-mudahan ya hanya doa dan usaha yang mungkin bisa menjalankan. Ya tentu saya kembali lagi saya yakin ya tentu Tuhan juga ya memberikan cobaan. Kemarin yang 2015 di Lampung Selatan tidak beruntung, ada calon lain dan juga mungkin ini dihadapkan ya saya kira saya ambil hikmah positifnya Mas. Oke. Bung Riko, Anda mengusung tagline Bandar Lampung baru ya. Nanti kita akan bincangkan pemirsa, kita rehat sejenak, nanti kita akan mengupas tagline yang diusung oleh Bung Riko Bandar Lampung baru.